Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Khafillah azani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, jelang Ramadan tahun ini kita berjumpa dengan tema Tarhib Ramadan. Kita memasuki bulan Syawal pasca Ramadan. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan tema implementasi nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas jalan yang ditempuh oleh baginda Rasul dan para sahabat. Sehingga pada waktunya kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Tema ini diangkat karena sesungguhnya Ramadan itu adalah proses untuk kita bersama memasuki kawah candra di muka yang harapannya perjalanan hidup ke depan lebih dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Karena itu maka sesungguhnya evaluasi apakah kita berRamadannya itu berhasil atau tidak bukan di saat Ramadan itu berlangsung, tetapi kita perlu melihat di 11 bulan setelah Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sejenak kita mengingat satu ayat yang akrab dengan kita di saat Ramadan tiba, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika panggilan ini ditujukan kepada orang beriman dan isi panggilannya untuk melaksanakan ibadah saum, ternyata Allah menjelaskan ibadah saum di bulan Ramadan itu berujung harapannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, berarti kata takwa itu menjadi kata kunci. Dari sinilah kita penting melakukan evaluasi diri. Dan dari sinilah mari bersama kita rumuskan nilai apa saja yang perlu untuk kita pertahankan di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kata takwa itu bagi kita verbal. Sering diketengahkan oleh khatib di atas mimbar khutbah Jumat dengan definisi yang umum.
takwa itu adalah melaksanakan perintah, takwa itu adalah menjauhi larangan. Apa perintahnya, apa larangan yang mesti dijauhinya, itu belum terinci. Begitulah himbauan di mimbar khutbah setiap Jumat. Bahkan di mimbar-mimbar taklim seringkali dibacakan ayat ini juga. Bahkan diikuti dengan 2 ayat yang lain. Yakni, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu subuh ini saya ingin mengajak diri saya kita bersama untuk lebih mendalami di antara gugusan ayat yang menjelaskan siapakah dia orang beriman. Mohon maaf, siapakah dia orang yang bertakwa? Dengan harapan kalau bisa dirinci lebih jelas, lebih terukur, mudah-mudahan kita bisa melakukan evaluasi diri. Misalkan, orang bertakwa itu berdasarkan ayat Al-Quran adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kemudian itu kita hadapkan dalam hidup kita bertanya pada poin 1. Sudahkah itu ada pada saya atau belum? Kalau sudah, kita checklist. Kalau belum, ternyata kita kosongkan. Karena kata takwa itu dijelaskan dalam banyak gugusan ayat di dalam Al-Quran, dijelaskan banyak di dalam hadis, dijelaskan pula oleh generasi terbaik umat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menjelaskan tentang apa itu takwa. Nah, profil ini perlu jelas. Karena semua kita kalau dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, inginkah kita menjadi orang yang bertakwa? Saya yakin tak satu pun di antara kita orang beriman yang tidak menjawab ingin. Semua merindukan. Tapi ternyata tidak sama kalau diajukan pertanyaan berikutnya. Lalu manusia yang bertakwa itu profilnya seperti apa? Beragam akan memberikan pandangan. Bagaimana kita mau melakukan evaluasi diri? Bagaimana kita akan membangun sebuah komitmen ketakwaan ke depan jika tentang takwa itu sendiri belum selesai? Karena itulah maka subuh pagi hari ini kita akan mengangkat satu di antara sekian banyak gugusan ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang siapakah itu orang yang bertakwa. Lalu kita coba untuk itu kita jadikan sebagai acuan ke depan dan melakukan evaluasi diri. Karena itulah jamaah rahimakumullah, saya ingin mengundang kita bersama. Monggo yang membawa mushaf, baik di HP-nya maupun yang lain, kita bisa membuka surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136. Surat Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136.
Dari gugusan ayat ini kita akan menjumpai empat poin tentang profil orang yang bertakwa. 4 saja. Ini adalah contoh. Nanti kita bisa mengangkat contoh yang lain. Baik. Jamaah rahimakumullah. Tadi di muqaddimah saya membacakan ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ini bukan saja dihasung untuk beristighfar, untuk meraih ampunan, tapi hasungan ini disegerakan. Bersegeralah. Apalagi kalau kita ingat bahwa rata-rata jamaah kita ini sudah kalangan sepuh dan bini sepuh. Kalau Rasul menyebutkan umur umatku baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60-70, sepertinya rata-rata jamaah ini sudah masuk di radius itu. Berarti ini bukan lagi sudah sore, tapi udah jelang maghrib. Tinggal siapa duluan. Maka oleh karena itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. 1 poin. Yang kedua, wa jannat. Dan bersegeralah kalian menuju kepada jannah. Menuju kepada surga. 2 Pak. Ampunan dan surga. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan keridhaan dan surga. Ini kayaknya udah paket. Jangan berharap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kalau dosa kita ini tidak diampuni sama Allah. Jangan berharap akan dimasukkan surga oleh Allah kalau keberadaan kita ini tidak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, diperuntukkan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan kemudian adalah siapakah gerangan orang yang bertakwa yang dimaksudkan? Dan takwa inilah yang dituju oleh sebuah proses diklat selama 1 bulan di bulan Ramadan yang lalu. Siapa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu disebutkan pada lanjutan ayat alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina orang-orang yang yunfiquna yang menginfakkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadanya fis-sarra'i dalam keadaan lapang wad-dharra'i maupun dalam keadaan sempit. Poin ini coba kita dalami.
Jamaah rahimakumullah. Ini, biar tepat melakukan evaluasi, biar tepat dalam membangun komitmen ke depan, maka potongan ayat ini mesti betul-betul jelas. Jamaah rahimakumullah. Ini ayat kata yungfiqun itu pakai fiilnya mudhari. Kalau menganalisanya dari aspek kebahasaan. Fiil mudhari bukan menunjuk masa yang telah lampau. Tapi fiil mudhari menunjuk hal sekarang wal mustaqbal dan yang akan datang. Jadi dari sisi kebahasaan, berinfak bagi orang yang bertakwa adalah hari ini berinfak, besok berinfak, berikutnya berinfak. Dia tidak pernah mengenal kata henti. Orang bertakwa tidak mengenal kamus abstain dalam berinfak. Dan kebiasaan ini dididik sedemikian rupa dengan proses Ramadan. Pertanyaannya adalah, kalau di Ramadan kemarin tiada hari berlalu tanpa berinfak, pertanyaannya adalah, apakah di 11 bulan yang akan datang itu pula yang akan terjadi? Ini sebuah pertanyaan besar. Kemudian yang kedua, pertama dari sisi bahasa kata yungfiqun. Kemudian yang kedua, disebutkan dua keadaan yang secara silih berganti hadir dalam hidup kita. Pertama, fis-sarra'i, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, orang bertakwa itu berinfak. Tender menang berinfak. Dilantik jadi gubernur berinfak. Tambah anak, tambah cucu berinfak. Berlimpah harta berinfak. Tapi juga ternyata berinfak itu disebutkan bukan hanya fisara dalam keadaan lapang, tapi juga disebutkan wadara maupun dalam keadaan sempit. Kalah tender bagi orang bertakwa tetap berinfak. Usaha macet bagi orang bertakwa tidak mengenal abstain berinfak. Lagi sakit, tidak ada istilah berhenti berinfak. Jadi, orang bertakwa itu baik dari sisi waktu maupun dari sisi keadaan. Waktu hari ini, besok, berikutnya, maupun dari aspek keadaan, lagi banyak harta atau kesulitan harta, lagi melimpah atau sedang berkurang, dia tetap berinfak. Soal bahwa angka atau jumlah infaknya itu bolehlah berbeda sesuai dengan kemampuan dan keadaannya masing-masing. Tetapi poinnya adalah tidak pernah berhenti berinfak.
Kalau punya uang 1 miliar, pantasnya berinfak banyak. Tapi kalau punyanya uang 1 juta, bahkan kurang dari 1 juta, tidak ada uang lain kecuali di kantong hanya 100.000. Apakah tidak mungkin berinfak dengan 1.000 rupiah? Apa tidak mungkin berinfak dengan 500 rupiah? Sangat mungkin. Kalaulah punyanya hanya beras 2 liter, apakah tidak mungkin berinfak dengan 5 butir beras? Mungkin. Poinnya bukan soal berapa jumlahnya. Jumlahnya tergantung fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan yang kalian masing-masing punya. Tetapi pesan penting dalam ayat ini, bagi orang yang bertakwa, dia tidak pernah mengenal berhenti berinfak. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, inilah satu nilai orang bertakwa. Kalau jelas begini, kan kemudian kita mengevaluasinya jadi lebih enak. Saya hari ini sudah berinfak apa belum? Belum. Berarti kosong. Malulah kalau mengklaim diri sebagai orang bertakwa. 1 poin belum ada di situ. Dan begitulah yang diajarkan. Soal bahwa Ramadan infak yang dikeluarkan istimewa, seiring dengan keistimewaan Ramadan, iya. Karena Rasul juga memang punya amalan-amalan istimewa. Infaknya istimewa, istighfarnya istimewa, tilawahnya istimewa, qiyamnya istimewa, iya. Tetapi bukan berarti selesai Ramadan seperti burung keluar dari sangkar, seolah-olah bebas dari segala tuntutan. Baik, ini poin 1. Bapak-bapak, saya ingin tambahkan sedikit poin ini. Saya menarik sekali ketika perintah berinfak itu disampaikan oleh baginda Nabi dengan menunjuk hidung. Dan yang dituju oleh perintah Nabi itu ternyata bukan orang sekelas Utsman bin Affan yang kaya raya. Bukan sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang mantan menteri Bea Cukai dan menteri sosial dalam kabinetnya Abu Jahal. Bukan juga sekelas Umar ibnul Khattab yang mantan menteri luar negeri dalam kabinetnya Abu Jahal. Tapi yang menarik Pak, yang disebut oleh Nabi, ditunjuk langsung oleh Nabi, itu adalah orang yang kita kenal dari kalangan masyarakat lemah dan dilemahkan. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal ini miskin. Bilal ini miskin. Gitu. Di dalam sebuah hadis, Rasul menyebutkan begini. Anfik ya Bilal. Berinfaklah engkau wahai Bilal. Ini Bilal Pak. Sampai kemudian disebutkan oleh Rasulullah. Wala takhsha min dhil arsyi iqlalan. Janganlah engkau takut Allah yang di arsyanya tidak akan menggantinya. Disebutkan begitu. Bilal bin Rabah. Dengan ditanamkan satu keyakinan bahwa apa yang dikeluarkan pasti Allah akan mengganti. Nah ini sering persoalan ini. Ini penghambat kita berinfak.
Di antara hambatan berinfak, dan ini adalah senjatanya iblis, senjatanya setan, adalah menanamkan pada diri kita dengan berinfak Allah tidak akan ganti. Seolah-olah berinfak itu adalah barang yang hilang. Ini pertarungan persepsi. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ada rumus. Apa rumusnya? Ma naqasat shadaqatun mimmal. Harta itu tidaklah akan berkurang disebabkan karena disedekahkan. Ini dua lagi nih, ini soal cara berpikir nih. Tadi satu kata tidak diganti, kata yang kedua adalah berkurang. Dalam konteks kita berinfak, masing-masing kita saya kira punya pengalaman spiritual. Bagaimana ketika berinfak, dua ini sering menghantui Pak. Enggak diganti, berkurang. Ini matematis yang dari sejak kecil kita diajarin. Kalau 1000 dikurangi 100, maka uang kita tidak jadi 1000, tapi tinggal 900. Itulah matematika. Hadis ini mengajak kita berpikir justru tidak begitu. Angka nominalnya iya. Bahkan Pak, nanti di dalam satu kitab, Dr. Fadl Ilahi, kitabnya tidak tebal. Beliau menulis satu kitab berjudul Mafatihur Rizq. Kunci-kunci pembuka rezeki. Keran di langit itu, gimana cara bukanya? Keran rezeki dari Allah itu gimana bukanya? Beliau menyebutkan ada 10. Yang menarik, 1 dari 10 itu adalah bersedekah, berinfak. Rupanya cara membuka keran yang di langit itu adalah dengan membuka keran yang ada di bumi. Bukalah itu, maka akan ngalir dia. Tapi kalau Anda tidak pernah membukanya, maka tidak pernah akan ngalir dia. Maka oleh karena itu, sedekah, nah Dr. Fadl Ilahi saya ingin tambahkan sedikit. Dr. Fadl Ilahi itu menyebutkan, Allah itu mengganti konteksnya bisa dunia, bisa akhirat. Allah itu akan mengatakan tidak berkurang, itu konteksnya bisa dunia, bisa akhirat. Karena faktanya keluar 1000, kembali bisa 100.000. Melalui jalan yang tidak pernah diduga. Kalaulah keluar 1000, tidak kemudian diganti dalam artian angka, tetap dia menjadi berkurang. Sesungguhnya ada nilai tambah, bukan pada nominalnya, adalah pada fungsi daripada harta itu, sehingga ada istilah namanya barokah. Pak, dalam hidup ini tidak selalu duit 1 juta menyelesaikan masalah. Kadang-kadang duit 1 juta justru jadi masalah. Duit yang 100.000 justru bisa menyelesaikan masalah. Kaya itu tidak otomatis bisa menyelesaikan masalah. Karena dia bisa menjadi pintu masalah. Karena dengan kekayaan maka peluang anak untuk melampiaskan tindak kemaksiatan dan kemungkaran menjadi punya modal dari orang tuanya. Itulah yang namanya tidak ada barokah.
Boleh jadi orang tuanya tidak punya, justru menimbulkan militansi, tekad yang kuat bagi anak untuk menyelesaikan studi tepat waktu, karena bagi dia harga itu penting sekali. Itu namanya barokah. Nah, Dr. Fadl Ilahi menyebutkan sebutan barokah itu. Selain sebutan nominal. Yang ketiga, boleh jadi bentuk keberkahannya itu nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kembali lagi ke sini, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia. Jadi, profil takwa ini yang pertama adalah berdasarkan ayat 134 dari surah Ali Imran adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan sebagian harta yang Allah karuniakan kepadanya fis-sarra', baik dalam keadaan lapang wad-dharra maupun dalam keadaan sempit. Satu poin. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan di 11 bulan ke depan insyaAllah. Saya yakin kok Pak, kalau infak ini Masya Allah tegak ya. Allah, umat ini bangkit insyaAllah. Umat ini ada izzah. Ada kemuliaan. Mudah-mudahan Ramadan itu momentum kita untuk bangkit. Bangkit, ya. Berangkat dari bangkit kesadaran kita berinfak. Mudah-mudahan melahirkan bangkitnya kemuliaan umat ini. Baik Bapak-bapak dan saudara, itu yang pertama. Masih ada waktu insya Allah ya. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada yang kedua. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra. Monggo Pak, kira-kira gimana ini ke depan? Saya kira boleh difikirkan agak praktis begitu ya. Gimana cara masjid ini atau komunitas kita membuat kita lebih berdisiplin dalam berinfak. Kita harus ucapkan terima kasih. Dan saya kira kalau ada pengurus yang ikut memikirkan tentang bagaimana kita bisa berdisiplin, jangan dipandang dengan sebelah mata, proposal lagi, minta lagi, justru kitalah yang perlu. Nah, monggo masing-masing ini gimana difikirkan, satu poin berangkat dari masjid ini untuk saya yakin kita semuanya sudah berinfak, tapi bagaimana lebih berdisiplin, tidak ada hari berlalu kecuali kita berinfak. Tidak ada hari berlalu kecuali kita berinfak. Berapa berinfaknya? Monggo sesuai dengan kadar kemampuan. Kami dulu di Cipayung sana bersama dengan Allahyarham Ustadz Muzayyin Abdul Wahab berusaha merintis apa yang kita sebut dengan S3. Sehari 1000 saja. Sehari 1000 saja. S3. Angka 1000 itu bukan pembatasan sebenarnya. Sekurang-kurangnya kita disiplin. Sehari 1000 saja. Bagaimana kemudian bisa infak? Kalau sehari 1000 di keluarga itu ada 5 orang, 2 orang tua, 3 anak, kan udah 5.000 tuh. Ternyata banyak yang bisa diperbuat dengan 5.000 tiap hari satu keluarga. Itu kalau dikalikan berapa banyaknya? Masya Allah. Dengan sehari 1000 saja. Pak, kira-kira jujur. Kalau kita disiplin sehari 1000, kira-kira mampu nggak sih umat Islam ini kira-kira? 1000 aja nih. Kalau nggak mampu kita turunin. Saya yakin Pak. Sehari 1000 dapat apa sekarang?
Kalau yang punya kemampuan lebih tinggal dinaikkan. Insya Allah. Baik. Yang berikutnya yang nomor 2. Ayat ini menyebutkan indah sekali Pak. Masya Allah. Ini saya sekaligus menggabungkan nomor 2, nomor 3 ya. Nomor 2 dan nomor 3. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Bapak Ibu, ini ayat tidak disebutkan yang bisa menghilangkan amarah. Enggak. Karena amarah itu karunia dari Allah. Persoalannya bukan dihilangkan. Karena kalau dihilangkan menjadi tidak sempurna kemanusiaan dia. Bahkan ada satu buku, judulnya Senyumnya Nabi, Marahnya Nabi. Marah itu manusiawi. Tapi yang disebutkan di sini, orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Gitu. Tetapi juga sekaligus yang kedua, yang dia memberikan maaf kepada orang lain. Wal'afina anin nas. Memaafkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nanti monggo dibaca tafsirnya di rumah masing-masing. Monggo ya. Saya hanya mengantarkan. 2 ini satu paket Pak. Orang sering mengatakan begini. Bung, sabar itu kan ada batasnya. Pernah dengar itu Pak Bu? Saya sabar itu kan ada batasnya. Ungkapan sabar itu ada batasnya, sesungguhnya adalah untuk memberikan justifikasi pembenaran atas marah yang dilakukan. Loh, kan sabar itu ada batasnya lah, gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, benarkah sabar itu ada batasnya? Wallahu a'lam. Saya ini baca literatur. Kok nggak pernah jumpa kalau sabar itu ada batas, Pak? Kalau ada yang bisa menjelaskan kepada saya, gitu, bahwa sabar itu ada batasnya dengan sangat senang hati. Saya sampai hari ini itu mencoba mencari, nggak ada itu. Nggak ada penjelasan dari para ulama bahwa sabar itu ada batas. Gitu. Yang ada adalah, Pak, nah ini bedanya, yang ada adalah kemampuan manusia menahan amarah itu ada batas. Gitu. Jangan dong kalau diri kita ini punya keterbatasan, lalu kemudian berlindung di balik keterbatasan diri karena nggak pengen mengakui, lalu mengkambing hitamkan sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Tetapi yang ada batasnya adalah kemampuan kita menahan amarah itu loh. Maka kalau itu cara pandangnya, ayat ini luar biasa Pak. Luar biasa ayat ini. Coba, orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah, tapi karena kemampuan manusia menahan amarah itu ada batasnya, maka sesungguhnya nomor 3 itu solusi Pak. Wal'afina anin nas, memaafkan orang lain. Saya boleh ibaratkan begini ya. Kalau pintu air Manggarai itu kemampuan menahan derasnya air di angka 4 misalkan. Maka petugas yang bijak akan dia lihat. Ini sudah 3. Naik lagi 3,5. Naik lagi menjadi 4. Maka dia dengan ilmu hitung-hitungnya, dia akan melakukan tindakan ketika air itu berada di ambang batas maksimal.
Ini bahaya kalau enggak dibuka nih keran. Akhirnya dibuka tuh. Walaupun pernah dibuka, istana jadi kebanjiran. Kan begitu waktu itu ya. Resiko dibuka Pak. Sebab kalau tidak dibuka, kemampuan kanal ini 4. Lalu kemudian nanti kalau berlebih dan jebol ini bahaya Pak. Maka oleh karena itu, cara untuk menanggulangi keterbatasan kita di dalam menahan amarah, maka buka keran itu. Caranya apa? Berikan maaf atas kesalahan manusia. Jadi dalam pandangan ayat ini, memberikan maaf atas kesalahan manusia sesungguhnya harus dilihat bahwa itu keperluan kita loh Pak. Saya ingin bacakan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya, tidak akan bertambah bagi orang yang memberikan maaf bi'afin illa kecuali aizza kemuliaan. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah akan menambah kepada orang yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Nah, di sini pertarungan gengsi. Bapak-bapak, coba begini ya, kita lihat. Ada ibu A, ibu B. Persoalan. Mohon maaf nih, contohnya ibu-ibu nih. Tiap hari ketemu di warung sayur. Pagi-pagi. Itu Pak, kalau ketemu Bu, kalau ketemu sama orang yang kita kagak sukai. Di warung beli sayur. Itu kira-kira setiap ketemu itu nyesek enggak itu? Ngelihat dia, enak saya. Beban Bu. Coba itu kalau dipelihara. Bahaya loh. Dan itu kemudian menjadi beban diri. Coba kita buktikan hadis ini. Kita buktikan hadis ini. Nanti ego kita akan mengatakan, masa dia yang salah, saya harus memberikan maaf. Saya akan minta maaf duluan. Gengsi dong. Atau apalagi, enak aja. Kalau terus itu dipelihara, setiap hari ketemu, panas tuh pikiran, dada nyesek, kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Belum lagi nanti kalau itu dibawa mati. Itu jamaah bapak-bapak karena nggak pernah ketemu. Itu kalau dia sholat, padahal dia ini mestinya di sebelahnya. Karena softnya masih ada 01. Mestinya di sebelahnya. Nggak siap tuh Pak. Bikin soft baru di belakang. Sendal tuh loh, sendal. Naruh sendal tuh. Kenal tuh sendalnya. Pindah pintu samping. Apa enggak menyiksa diri tuh? Kalau ini mau diteruskan, monggo. Tapi ego kita akan mengatakan, gengsi dong. Masa dia yang memulai, saya yang harus minta maaf. Coba kita lihat hadis ini. Ayatnya bunyinya mampu menahan amarah dan memberikan maaf kepada manusia. Hadis bunyinya,
Allah tidak akan memberikan tambah kepada seorang hamba yang memberikan maaf atas kesalahan orang lain kecuali kemuliaan. Kita lihat siapa yang mulia. Itu Pak. Daripada berlarut lama, mendingan tidak menyoalkan siapa yang salah, langsung temui. Bu, saya nggak tahu siapa di antara kita yang salah. Kalau setahu saya, kayaknya ibu yang salah. Udah terus terang aja begitu. Itu setahu saya. Tapi saya itu pikir begini. Masa iya kita hidup itu mau terus begini? Sudahlah begini aja. Siapa yang salah saya nggak tahu. Wong saya, pandangan saya ibu yang salah. Sekarang gini aja. Kalau yang kalau yang salah adalah saya terus terang. Saya minta maaf. Dan saya berharap ibu berkenan memaafkan saya. Kalau dia siap sekali ngomong begitu Pak. Pulang, plong Pak. Bener deh. Besok ketemu lagi gak ada kendala. Justru yang ada kendala yang tadi itu. Iya ya. Itu orang. Saya udah fitnah. Malah dia yang minta maaf. Itu gak bisa tidur semalaman tuh. Coba dah. Yang ini tidur nyenyak, dia gak akan tidur. Tapi sekaligus di mata dia, itu orang mulia ya. Walaupun dia masih gengsi untuk mengatakan kemuliaannya. Coba dah. Kalau Allah menyatakan sesuatu, kalau Rasul menyebutkan sesuatu, gak bakalan dusta Pak. Gitu. Gak bakalan dusta. Justru beban yang berat tadi itu, yang kita sudah tidak mampu menahannya itu akan menjadi energi positif untuk kemudian kita baik sama orang. Kanal itu dibuka, maka berapa hektar sawah yang kemudian teraliri dengan air itu. Luar biasa. Dan itu kalau kita lihat dalam sejarah Nabi. Nabi itu kalaulah harus melampiaskan kemarahannya adalah orang yang paling berhak melakukannya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi? Luar biasa. Nabi marah, tapi di satu sisi Nabi siap untuk memberikan maaf. Oleh karena itu saya kira ini penting. Ini penting, ini sepertinya sampai 3 saja nih. Karena waktu juga udah siang nih. Saya ingin tutup begini. Bu, Pak, ini Idul Fitri. Semangat kita, semangat silaturahim. Semangat kita, semangat meminta maaf dan minta dimaafkan. Dan memaafkan orang lain. Persoalan kita adalah begini. Rasulullah itu menyebutkan. Sejatinya orang bersilaturahim itu, yang disebut silaturahmi itu, adalah menyambung hubungan yang diputuskan oleh orang. Pak, kalau dia sering datang ke kita, lalu kita datang kepada dia, itu sebenarnya bukan nyambung silaturahmi Pak. Itu hanya balas, apa itu? Satu-satu itu mah. Dia sering datang, lah kita datang kepada dia, wajar-wajar aja. Bu, Pak, yang namanya betul menyambung silaturahmi itu kata Nabi, laisal wasilu illa bil mukafi'i walakinnal wasilu. Sebaliknya, yang namanya menyambung tali silaturahmi itu, ini ada orang benci sama kita, mutusin silaturahim, kita datangi dia. Itulah menyambung tali silaturahim. Insyaallah siap ya. Dan itulah orang bertakwa. Datangin dia, insya Allah. Insya Allah. Orang memusuhi, justru kita datangi dia. Itu baru menyambung silaturahmi. Sekali lagi, kalau baru dia datang, kemudian besok kita sambut lagi dia datang. Itu belum sepenuhnya. Itu baru 50-50 saja. Terakhir, yang namanya silaturahim, yang namanya memberikan maaf, mohon maaf. Kadang-kadang harus tulus. Kadang-kadang ada orang yang akan meminta maaf nunggu lebaran. Karena biar nggak ketahuan kalau dirinya salah. Ini sebenarnya minta maaf tapi nggak jujur dia.
Ya, meminta maaf tapi sebenarnya belum tulus dia. Dia ya kalau rame-rame minta maaf, halal bihalal kan pantas gitu. Kan nggak ketahuan saya salah. Allah Maha tahu dan Allah tidak pernah akan menyembunyikan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 4-nya mudah-mudahan di lain waktu insyaallah taala. Sekali lagi ayat 133 sampai ayat 136 dari surat Ali Imran, mudah-mudahan menjadi oleh-oleh pengajian pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf saya kembalikan kepada pembawa acara.